Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Rahayu, Om Swastiastu, Guru Semangata, Salam Pancasila. Kita ketemu kembali dalam etalase Maiki yang ketiga. Maiki singkatan daripada Makassar Industri Kreatif yang kita adakan setiap hari Jumat siang. Acara ini adalah rangkaian daripada Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi yang telah berlangsung
sejak tanggal 31 Juli 2022 yang lalu dan akan berlanjut hingga bulan November akan datang. Kali ini telah hadir di studio Bapak Usman Basri, MA, MBA, Karengnaro. Kuru semangat. Kuru semangat. Bapak Usman Basri, saya lebih akrab selalu panggil dengan Karengnaro. Ya. Makasih Prof. Berapa tahun belakangan kita selalu bersama untuk menguatkan beberapa lembaga-lembaga adat dan terutama masalah ekonominya. Baik. Ya, Karengnaro ini seorang pengusaha yang sukses di Bali dalam bidang travel, dalam bidang pariwisata, dan berbagai macam industri pariwisata. Sekarang lebih banyak waktunya di Sulawesi, membantu berbagai lembaga kebudayaan yang membutuhkan. Kita bergerak bersama dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan lembaga-lembaga adat yang masih tercerai-berai. Sedikit Karengnaro mungkin lebih tepat kalau Karengnaro menjelaskan sedikit apa-apa saja kiprahnya dulu ya dan sekarang itu bidang-bidangnya ya, karena banyak sekali ya, sudah bisa dihafal sih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Sipakatau, salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, Kuru semangat. Dan saya harus sapa dalam bahasa asing karena kebetulan yang akan kita nonton ini adalah ya salah satu ormas atau NGO yang terbesar di dunia, namanya The World Peace Committee 202 countries, yang di dalam bahasa Indonesia adalah Komite Perdamaian 200 negara, dan di mana saya pribadi adalah member resmi. Ya, kalau saya tidak salah anggota kami adalah 900 nomor itu 910 dari 200 negara perwakilan Indonesia. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to introduce myself. My name is Usman Basri from Indonesia, the Fifth Committee of Indonesia, 200 countries of Indonesia, the President of Culture of Indonesia. So, I would like to express my thanks to the General Secretary General of the Fifth Committee of 202 countries, His Excellencies from Italy, and also the Deputy of the World Peace Committee, Yang Mulia, or Her Excellency Mr. Astrid Suntani, Deputy of the World Peace Committee 200 countries Indonesia. Baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat, dan terima kasih waktu yang diberikan kepada kakanda saya, tokoh masyarakat, tokoh budayawan yang mulia, ya Profesor Dr. Halilintar, di mana beliau sangat antusias dan sangat berperang untuk bagaimana budaya adat istiadat itu Sulawesi Selatan, khususnya dari 4 etnis itu bisa terangkat dan terlestari ya untuk generasi kita selanjutnya. Baik, untuk pertama saya perkenalkan, nama saya adalah Usman Basri, ya karena kalau di secara internasional ada cukup di Mr. Usman Basri. Jadi kiprah saya selama dari 2000 dari 1000 dari tahun 1900-an itu saya berada di Bali karena basic saya adalah
adalah guide dari Sulawesi Selatan, kemudian saya melanglang buana mencoba ke seluruh Jawa, kemudian saya mendapatkan satu tempat yang bagus di Bali. Ada tantangan, ada rintangan, ada peluang, ada opportunity. Jadi ada obstacle, ada peluang, opportunity, dan ada good chance. Oleh karena saya tinggal di Bali, dan alhamdulillah boleh dikatakan kalau bicara masalah turisme, saya lah termasuk orang yang pertama mendirikan travel agent yang secara resmi. Jadi saya punya travel agent itu orang semua nggak tahu, namanya PT Pilot Wisata Indonesia, lebih populer disebut dengan Pilot Tours. Jadi saya dulu sebelum terjadi bom itu saya bisa menghandle dalam satu hari ya lumayan bisa sampai dengan 1000 sampai 200 tamu, dan ya channel saya atau mitra kerja saya dari luar negeri itu ada berapa, kurang lebih 30 negara, dan yang termasuk dari beberapa universitas dunia, termasuk dari Tokyo University, ya Magellan University, dari universitas terbesar di Kanada, kemudian Melbourne University. Jadi saya banyak belajar dari mereka-mereka, dan ya tentu dalam hal ini ada feedback, ada ilmu dan pengalaman yang harus kita ambil, dan insya Allah saya bisa mungkin terapkan ya untuk pengembangan budaya dan pariwisata di Sulawesi Selatan. Kalau basic saya, ya saya suka belajar. Jadi basic saya dulu ya sempat saya belajar beberapa bahasa. Mungkin waktu saya di Bali ada kurang lebih 10 bahasa. Tapi bahasa itu kalau kita seperti parang atau pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah sekarang ini di Makassar ini saya bingung bagaimana saya bisa mengekspor, bagaimana saya how to practice my English, how to practice my foreign languages. So this is problem. Ya, but saya akan mencoba ya next time kalau ada peluang, ada rezeki, saya akan membuka beberapa tempat kursus atau lembaga-lembaga bahasa asing untuk bagaimana generasi itu bisa belajar bahasa. Karena begini, kalau walaupun semuanya ada ilmu tapi tidak bisa mentransfer, ya ada pengetahuan ya tapi tidak bisa kita komunikasi, sebab English is a tool communication of the world. Jadi kalau bahasa Inggris adalah bahasa alat komunikasi itu. Kalau tanpa bahasa internasional susah mentransfer knowledge kita kan. Jadi basic saya memang saya beberapa tahun saya belajar beberapa bahasa, dan basic saya juga di dalam bisnis pariwisata dengan ya disiplin ilmu tentang marketing juga. Jadi saya bisnis ilmu saya itu ya basic jadi strategi marketing ekonomi. Jadi MBA saya itu saya ambil dari Warren Buffett University London UK 2004. Kemudian ada beberapa master yang saya belum ambil secara resmi. Jadi pertama saya memberikan semangat spirit kepada saudara-saudara atau khususnya adik-adik bahwa belajar itu tidak pernah mengenal lelah. Ya, never fail to all to learn. Jadi tidak pernah kita merasa tua untuk belajar. Apalagi ya pembimbing saya, kakanda saya ini seorang ya akademisi yang tidak pernah mengenal lelah belajar. Ya siang malam saya jalan dengan beliau, oleh itu dia memberikan motivasi saya untuk selalu bangkit dan bersemangat. Jadi background saya untuk pariwisata memang saya dari dari tahun 2000 itu sampai dengan 2000 berapa itu memang Bali sangat booming. Tapi setelah ada ya namanya ya musibah ya 2002 itu yang membuat semua pariwisata Indonesia khususnya Bali ya boleh katakan sangat down, dan insya Allah Bali akan bangkit kembali. Jadi kalau pengalaman organisasi ya saya di Bali itu lama, kurang lebih 15 tahun menjadi sekretaris umum kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang kurang membawa 50 sampai 60 ribu orang kan. Jadi di Bali itu sangat solid, KKSS itu yang kuat itu sangat bagus di Bali, dan saya ada beberapa orang termasuk dengan Bapak Jenderal Taib Ketua Umum. Ya ini Pak Jenderal Taib ini sangat dikenal, sangat familiar dan sangat dermawan, sangat ya sosial kepada semua orang kan itu. Tapi kalau saya ini kan sudah lama ya, iya, di Sulawesi kembali di Sulawesi. Ya. Dan ini setelah berkeliling dan mendampingi, kira-kira apa gagasan Karenaro ini untuk pengembangan budaya kita, apakah terkait pariwisata atau terkait dengan ekonomi kerakyatan? Baik, Prof. Jadi begini, kalau bicara masalah pariwisata, semua itu luas. Semua elemen-elemen itu hampir masuk semua. Jadi masyarakat khususnya,
cara pariwisata itu tidak lepas dari mana budaya, karena di dalam pariwisata itu banyak elemennya, banyak sumbernya, banyak kategorinya. Jadi pariwisata itu ya ada namanya pariwisata budaya, ada pariwisata marine, namanya marine tour, ada pariwisata ya religi. Jadi kalau bicara pariwisata sangat luas, bukan hanya bilang segera melihat pemandangan, bukan. Jadi ada kurang lebih 10 bahkan lebih itu kategori pariwisata. Tapi pariwisata yang paling unggul dari sekian banyak itu dari sekian banyak kategori, pariwisata budaya yang paling diminati kurang lebih 40%. Jadi katakanlah 10% ya kategori pariwisata itu termasuk kategori budaya, sejarah, marine sport, turis religi, sport, itu semua menjadi pariwisata. Jadi bukan sekedar bahwa pariwisata hanya melihat satu pemandangan, itu luas. Nah, yang paling banyak diminati dan yang paling banyak yang mendapat itu respon bahwa itu pariwisata budaya. Makanya pariwisata budaya khususnya Indonesia, karena kita mempunyai kurang lebih 400 etnik groups itu, dan semua etnik itu, setiap etnik group mempunyai bahasa dengan culture yang unik. Nah, ini satu potensi, ini satu aset besar buat kita untuk dikembangkan. Dan terkhusus untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu kalau saya bandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara Asia, boleh saya mengatakan Indonesia, Sulawesi Selatan luar biasa wonderful. Ada satu yang mungkin kita belum sadari, bahwa pariwisata itu membawa income, ya membawa membawa pendapatan yang sangat tinggi. Kalau bisa secara nasional bahwa setelah migrasi itu adalah pariwisata. Sebenarnya kalau bukan dari masalah pandemi itu tahun 2022 itu dicanangkan bahwa 2000 dari kurang lebih 8 miliar penduduk bumi itu diperkirakan kurang lebih 2 miliar akan mengadakan satu trip. Bahkan satu trip untuk keliling dunia dari berbagai negara, dari exchange ada pertukaran tripnya dari satu negara ke negara lain. Nah, coba kalau kita mau kita kalkulasi dari 2 miliar penduduk dunia dan berapa persen kita bisa masukkan Indonesia, dan rata-rata per orang itu per hari itu akan mengeluarkan ya kurang lebih yang antara 400 sampai 500 dolar. Coba 400 dolar kita mengambil kira-kira kita ambil dah kurang lebih ya berapa 5 juta 10 juta untuk Sulawesi Selatan. Coba bayangkan. Hanya begini Prof dan para pemirsa, bahwa tantangan kita khususnya Sulawesi Selatan ini kadang pariwisata itu dianggap sebelah mata. Kadang pariwisata itu dianggap bahwa satu sumber pendapatan yang tidak produktif. Padahal justru pariwisata itu yang akan membawa keuntungan yang besar, karena bisa mengundang investor, apakah dari investor atau indirect investor. Yang terjadi di Bali itu banyak investor yang kategorinya indirect investor. Kenapa? Mereka datang berlibur, melihat satu peluang, satu chance, ada good opportunity, ada gold chance. Begitu dia berulang sambil melihat dia bertamasya, dia pergi ke gunung atau pergi ke pantai, dia melihat satu peluang. Ya, apakah dia bawa hotel atau dia bawa wisata lain kan? Inilah namanya indirect investor. Dia tertarik, kemudian nanti follow up, dia mungkin tanya atau dia mau konsultasi dengan bagaimana caranya untuk membuat bisnis atau membangun satu properti di Bali. Ini yang terjadi. Jadi peluang kita sebenarnya Sulawesi itu bagus. Kita mendapatkan dua, direct investor, indirect investor, tetapi ada beberapa syarat. Pertama, syarat yang dianukan investor itu adalah satu, the road must be smooth. Jadi jalanan itu harus luas dan mulus. Karena tamu itu datang ke Indonesia itu rata-rata jalanan yang tidak bagus, seperti yang terjadi saya beberapa puluh tahun jadi guide di sini dengan teman-teman saya, guide senior saya di HP itu Himpunan Pariwisata Indonesia Asita. The problem is the road from Makassar to Toraja. It takes around 7 or 8 times. Itu kalau membuat kita berjalan itu, mengadakan perjalanan dari Makassar ke Toraja itu antara 7 sampai 2 jam. Itu kadang problem besar buat kita, karena mereka komplain terlalu lama, long trip, terlalu lama. Dan kenapa merasa terlalu lama? Karena sebenarnya kalau perbandingan di tempat-tempat lain seperti di Jawa dengan Bali, itu seharusnya dalam perjalanan itu ada beberapa spot, ada beberapa tempat yang kita tinggal. Ya, jadi walaupun sebenarnya banyak perjalanan itu panjang jauh, tapi kita bisa berhenti melihat. Nah, di sini problemnya
kita di Sulawesi Selatan, Prof, karena tidak ada, kurang spotnya, kurang objek wisata. Nah, problem yang paling besar di Sulawesi Selatan ini karena kita ini terlalu banyak memiliki namanya Biro Perjalanan Wisata. Ya adalah biro pengelola apa namanya perjalanan wisata, tapi tidak banyak yang menjadi pengelola objek wisata, sehingga tidak balance. Seharusnya itu harus dibarengi. Kalau nanti kalau banyak yang muncul yang terbit adalah biro perjalanan wisata, seharusnya diimbangi, ya itu adalah objek wisata. Jadi seimbang. Karena ini membuat satu chance, satu membuat peluang kerja, satu membuat peluang kerja, dan juga yang dampaknya secara ekonomi pasti mendatangkan income. Karena kenapa? Sudah ada dalamnya, di dalam situ ada parkir, ada di dalamnya adalah kulinernya, ada apa namanya kontribusi atau distribusi, dan itu pasti akan berkembang. Kalau saya bandingkan di Bali itu objek wisata itu rata-rata diolah oleh namanya desa adat. Sehingga adat itu berkembang, adat itu bisa tumbuh dan sejahtera, masyarakat itu bisa bisa terangkat standar live of life-nya kan, ya standar kehidupannya. Kita di sini kalau perbandingkan, dan ini semacam satu masukan buat pemerintah khususnya ya stakeholder di tourism, bahwa seharusnya kita ini harus berkumpul ya dari semua stakeholder, membicarakan dan mencari solusi bagaimana how to develop the tourism in South Sulawesi. Karena kenapa? Luar biasa, kalau potensi luar biasa, alamnya ada, ya budayanya banyak, macamnya, kemudian pariwisata pendukung juga luar biasa, tapi belum maksimal. Dan saya harap bahwa selanjutnya Prof, mungkin Pak Prof ini karena ya, jaringan networknya semua lini bisa menyampaikan bahwa setelah pertemuan-pertemuan kita ini yang sangat bagus, yaitu gerakan gotong royong si Pakatago, gerakan budaya ini luar biasa. Ini satu konsep yang saya anggap bahwa ini sangat excellent, dan itu akan diteruskan. Dan apa yang saya katakan sama Pak Prof, saya akan ikut, saya akan mendampingi Prof, apa yang saya mampu, apa yang saya bisa kan. Jadi terkait dengan budaya itu, sebenarnya budaya kalau kita berdasar dengan awalnya bahwa budaya adalah satu identity etnik. Jadi pertama dulu kita harus sadari identity etnik adalah identitas suku. Katakanlah kita di sini 4 suku. Katakanlah kalau kita punya budaya, katakan Makassar. Apa budaya Makassar? Begitu ditampilkan di performance itu budaya Makassar itu satu identitas, bahwa itu adalah orang Makassar. Sama dengan saudara-saudara kita, kalau ada budaya Bugis, saudara kita ada warga Bugis, keluarga kita ada Bugis, kita tampilkan, mesti orang bertanya, dari budaya mana? Ya dari Teris dan budaya Bugis. Inilah etnik, inilah jati diri. Kemudian secara global, secara universal, bahwa ini menjadi national culture, menjadi jati diri atau identity of a nation. Jadi identitas bangsa. Inilah perlunya pengenalan dan pengembangan budaya, karena budaya itu pada dasarnya selama manusia ada, ya manusia tidak akan terlepas dari budaya. Karena budaya itu mengandung beberapa unsur, ya dari karya, cipta, dasar, dan kaya. Nah itu Prof, untuk sementara. Iya. Itu aneh juga ya, kalau tidak ada spot-spot dalam perjalanan ke Toraja itu. Kalau setahu saya, umpamanya kita sampai Pare-Pare saja itu bisa berapa spot sudah. Ke Maros saja itu banyak sekali. Iya. Ya, Maros, Pangkep itu ada, yang saya tahu itu banyak sekali ya, komunitas-komunitas yang menarik, yang bisa kita singgahi, ya, singgahi itu. Pindah ke Baru juga banyak begitu. Nah ini aneh. Tapi ada yang menarik tadi bahwa di Bali itu dikelola oleh desa adat. Nah ini mungkin gimana saran Renaro itu ya melihat ini. Nah di sini kan budaya itu dianggap tari-tarian aja, sanggar-sanggar aja gitu kan. Nah, budaya adat ini juga upacara saja atau rumah adat saja, ya itu. Nah ini yang gimana ide kedepannya itu. Baik Prof, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi begini,
Betul, ada beberapa spot-spot. Ya kalau kita dari Makassar ke Toraja. Tapi apa yang saya sampaikan dari awal bahwa mereka berlomba-lomba untuk mengelola perjalanan wisata, tapi tidak berlomba untuk mengelola spot atau objek wisata. Ini yang saya masukkan. Jadi walaupun semuanya sudah ada objeknya, tapi tidak konsentrasi. Artinya ya tidak maksimal mengolah. Itu ada yang mungkin bisa kita anukan, Pak Prof. Jadi setiap daerah itu bagaimana Pemda itu ya bisa kolaborasi ya dengan praktisi pariwisata itu termasuk dengan Asita dengan HP. Kenapa? Ini Asita ini adalah Association of Travel Agent, ini perhimpunannya travel agent ini. Nah ini yang menjual produk, dia mengemas. Jadi seharusnya mamanya baru ada satu produk yang bagus, dia harus mencoba untuk kolaborasi dengan Asita, dengan HPI. Kita ini di guide ini, di HPI ini itu akan memasarkan. Ya, tetapi kadang kita memasarkan juga tidak maksimal karena kenapa? Kadang fasilitasi yang tidak menunjang. Dan ada satu faktor Pak Prof yang perlu kita ketahui bahwa di dalam turisme, dalam bisnis pariwisata itu namanya bisnis pariwisata itu adalah basicnya adalah hospitality business dari Kermataman. Jadi walaupun semuanya kita mempunyai objek yang bagus, ya punya building yang bagus, ya punya transport yang bagus, prasarana yang bagus, bahkan dengan ya fasilitas akomodasi yang bagus, tapi ada ya satu yang dilupakan, itu namanya manusianya. Kalau manusia ini adalah objek penunjang, tapi kalau itu manusia yang tidak menunjang mesti gagal semua. Coba aja kalau hotelnya bagus, tapi security-nya tidak bagus, atau ke masyarakat sekitarnya tidak bagus, tukang-tukang becak juga tidak melayani dengan bagus, bahkan terjadi satu gangguan keamanan, dan itu yang tidak disukai oleh tamu. Oleh itu yang disebutkan bahwa objek penunjang, salah satu objek penunjang dan pendukung adalah manusia, masyarakatnya. Kalau tamu datang, ya kalau ada datang tamu, pokoknya kita berikan senyum. Ya kita greeting apa semua. Kata kalau orang Makassar kata, ya selamat batu gemai, atau bagaimana dengan sapaan apa semua kan harus berikan sapaan, walaupun yang katakan simbol-simbol Kermataman itu. Karena tamu itu ya pertama adalah yang dia suka adalah pertama greeting, ya mesti dengan senyum, dengan hospitality di Kermataman kan. Nah, kalau saya lihat bahwa Sulawesi Selatan khususnya kita ini orang Bugis Makassar ini ya Manda dan Toraja ini ya kita punya karakter, kita punya adat itu, adat itu, kebiasaan itu sudah tidak ragukan lagi. Aja tinggal bagaimana ya ditata dengan bagus. Dan dalam ini Prof, ini tidak terbuat dalam pemerintah. Karena walaupun semuanya swasta itu berusaha maksimal untuk bagaimana meningkatkan, bagaimana mengembangkan pariwisata dan khususnya budaya, tapi kalau pemerintah sebagai komando, sebagai ujung tombak kita, dan mereka tidak mendukung, it's nothing, tidak ada artinya kan itu Prof. Kemudian yang kedua bahwa saya sampaikan bahwa ya memang di Bali itu ya objek wisata itu rata-rata dikelola atau dimanage oleh adat. Ada namanya di sana Kilian itu lingkungan. Kilian ini sangat berperan. So, walaupun semuanya berada di siapapun berada di Kilian itu, di lingkungan itu harus ikuti gubernur, menteri kaos ini kan. Dan enaknya di sana itu pemerintah dengan adat itu kolaborasinya enak. Kalau adat itu ya katakanlah menghadapi satu hambatan masalah dana itu disupport. Kalau ada adat itu, ya katakanlah ingin mendapat bantuan tentang pengembangan adat budayanya itu dan pelestariannya, itu pemdanya, pemerintahnya juga aktif memberikan support. Makanya pariwisata budaya itu Bali itu hidup karena semua elemen bergerak, semua unsur itu berperan. Kalau kita mungkin sendiri-sendiri, Prof, ini sudah problem. Jadi saya sarankan pada pertemuan ini bahwa bagaimana Sulawesi Selatan ke depan itu harus dibentuk kolaborasi yang matang, ya kerjasama yang artinya secara global, promosi yang kolektif. Kalau promosi itu jangan dilakukan sendiri-sendiri, yang dilakukan Bali itu adalah kolektif. Jadi kalau pemerintah atas nama komando, ya pemerintah Sulawesi provinsi itu ada namanya tourism board itu. Kalau pemerintah yang jadi komando, maka anggota itu termasuk Asita, PRI, terus HPI itu ikut membantu semua kan. Jadi promosi itu kita jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu ada yang untung, yang promosi aja yang dapat untung, tapi bagaimana yang tidak. Oleh karena ini pemerintah harus punya peran
khususnya kepala dinas pariwisata mengambil satu tindakan, satu action sehingga pariwisata itu bisa kita promosi secara besar dan secara nasional bahkan internasional. Ada satu pengalaman Prof, bahwa waktu tahun 99 waktu krisis ekonomi, saya keluar beberapa negara di negara ASEAN itu, dan saya berusaha mencari tahu apa kekurangan Indonesia dibanding dengan negara-negara lain khususnya di pada bidang pariwisata, sektor pariwisata. Dan saya temukan bahwa di Malaysia itu dana untuk budget promosi itu sekitar 45 juta US. Dan itu Singapura kurang lebih 65 juta US. Thailand itu kurang lebih, kalau saya Thailand itu ya hampir 70 juta US. Dan Brunei 85 juta US. Apa yang terjadi Prof di Indonesia? Hanya 8,5 juta US. Bandingkan. Cari perbandingan 85 juta US Brunei dengan Indonesia. Bagaimana pariwisata Indonesia bisa berkembang? Sedangkan pariwisata itu adalah promotion. If you don't have any promotion, people don't know how about your country. People don't know, tourists from outside don't know how to come to your country. Makanya Indonesia itu kurang dikenal. Kenapa? Karena kurang promosi. Yang dikenal itu Bali. Kalau orang asing ditanya, sudah pernah ke Indonesia? No. Aja sipit Bali. Sudah pernah ke Indonesia? Tidak. Hanya saya mengunjungi Bali. Nah, bagaimana kita berubah ini, merubah situasi? Sulawesi Selatan ini, saya ada beberapa konsep. Ya, saya sudah ketemu 1 bulan yang lalu dengan senior kita, Ketua ISMI adalah Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, itu yang terhormat kakanda saya itu, guru saya adalah Dr. Haji Muhammad Yusran Faris, dan saya beberapa teman dari pariwisata, Pak Haji Ishak di Bali, dan kami akan rubah satu sistem dan akan kita terapkan itu adalah sistem digital. Jadi bukan lagi konvensional, bukan lagi bukan lagi namanya manual, tapi kita menjual produk itu dalam kemasan digital. Jadi insya Allah pariwisata Indonesia itu khususnya Sulawesi berkembang dengan sistem yang baru. Karena kita tidak boleh ketinggalan namanya sains dan teknologi, khususnya teknologi. Karena sekarang ini siapa yang tidak mengikuti IT akan tergerus dengan situasi dan zaman kan. Tapi hati-hati karena jangan sampai dengan teknologi itu membuat satu akidah rusak, agama karena ternodaikan. Oleh karena itu harus ada filter. Dan saya yakin bahwa ke depan turisme of South Sulawesi akan berkembang. Apalagi saya yakin seperti Mulia Prof. Halilintar ini sangat antusias untuk mengembangkan adat budaya, dan para praktisi ini khususnya gerakan gotong royong si budaya Sepakatahu ini luar biasa antusiasnya. Saya sampai kadang urusan bisnis terlupakan ini karena saya ikut terus dengan program-program Jamulan. Jadi kembali bahwa Sulawesi Selatan itu saya optimis akan berkembang pesat untuk pariwisatanya dan khusus budaya. Dan kalau budaya ingin dikembangkan itu sangat tidak susah. Karena kenapa? Cukup kita jika memberikan peluang-peluang, membangun sanggar-sanggar seni, dimanapun yang kira-kira lokasinya yang sangat bagus. Kalau boleh setiap daerah atau setiap desa itu. Tujuan pertama adalah pelestarian, menggali, melestarikan. Kemudian selanjutnya pengembangan, dan pengembangan itu gampang, ada nilai ekonominya. Kalau kita di Bali, cara pengembangan dan pelestarian budaya itu tidak bersama dengan hubungan ekonomi. Karena kenapa? Begitu ada grup, begitu ada tamu, selalu dia minta, I want to see dance. Jadi makanya didalamkan dalam satu paket. Kalau dia makan siang, dia tarian, dan itu satu paket. Sehingga penari-penari itu dari sanggar situ mendapat income. Kadang saya bayar mahal, karena memang respect requestnya. Kalau makan malam khususnya dinner with show. Kalau dinner with show itu luar biasa tuh. Kadang bayar $100 per orang. Coba bayangkan Prof, kalau $100 per orang dikali sekarang itu, $100 per orang itu. Jadi makanan yang boleh dikatakan tidak serba ada. Sumber makanan, sumber foodnya itu sangat melimpah di mana-mana. Ini harus dimanfaatkan semua kan. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan satu peluang itu, boleh dikatakan tidak mubazir, tapi tidak sia-sia, tapi kita sangat rugi sebenarnya kan.
Oleh karena itu, selanjutnya Prof, untuk saya khususnya pengembangan pariwisata, saya mau ketemu atau berkumpul dengan para praktisi pariwisata untuk kita membuka satu wawasan, membuat satu satu keputusan, satu kebijakan agar pariwisata Sulawesi Selatan ini, khususnya Indonesia, bisa berkembang. Saya yakin bahwa orang-orang Sulawesi Selatan itu orang cerdas, banyak pakar-pakar pariwisata, tapi kenapa tidak muncul? Karena tidak dimunculkan. Kenapa tidak dimunculkan? Karena kadang jaringan yang tidak kita maksimalkan. Nah, melalui dengan gerakan budaya Sipakatawa ini, saya rasa ini satu momen, satu kesempatan buat kita, dan ya saya pribadi saya harap Pak Prof ini bisa lanjut terus, dan saya mengikutinya kan. Ya, Amin. Terima kasih. Iya. Memang Bali ini kan sudah 2 perda tentang kebudayaan. Ya. Ada 2 perda yang mendukung mereka untuk antara pemerintah dan masyarakat dan kebudayaan itu, sampai masalah-masalah seniman yang nggak boleh naik truk terbuka aja ada di situ ya, di perda itu. Betul-betul. Ya, itu juga satu langkah yang sudah lama, bahkan tentang bangunan dan sebagainya. Betul. Ya. Nah, ini juga mudah-mudahan itu kita harapan Karenaro itu kita bisa selesaikan, pertemukan nanti di Kongres Kebudayaan bulan Oktober. Insya Allah. Ada juga Tudang ada ya di situ salah satu yang bisa kita duduk bersama, berdiskusi bersama, mencari solusi untuk gerakan bersama yang akan datang. Ya, itu saya kira untuk banyak sekali tadi gagasannya yang diperbandingkan dengan Bali dan sebagainya. Tapi kita lihat tampaknya dalam kota saja ini Pemda kota juga semuanya lagi giat-giatnya ya dengan pariwisata dan ekonomi. Itu ada lorong-lorong wisata akan diluncing juga segera. Kita akan bicarakan minggu depan di sini tentang lorong-lorong wisata itu. Tapi kita lihat juga banyak situs-situs di sini terbengkalai ya, terbengkalai. Benar-benar. Nah itu mungkin ada tanggapan sedikit. Baik, Prof. Jadi begini, yang disampaikan itu sudah kita keluhkan. Situs sejarah yang sangat terkenal Benteng Sebopo, Pak Prof sudah tahu. Kasihan itu Benteng Sebopo itu. Ya, sejarah yang pernah diabadikan, termasuk dengan istana kerajaan ya yang dimiliki oleh kerajaan Goa yang sangat tersohor, yang sangat besar ya pada abad 14 sampai dengan 17, dan sekarang menjadi pembuangan sampah. Ini ya, itu sudah banyak itu sudah sampah. Dan itu nanti semuanya begini. Saya mau Pak Prof, kita nanti tim ini kita harus turun ke lapangan melihat. Kenapa harus kita lihat, kita melaporkan secara aktual kepada pihak-pihak yang terkait. Inilah satu penghargaan, inilah satu penghinaan ya kepada leluhur kita, para leluhur kita yang sangat berjuang begitu gigih mempertaruhkan hartanya, jiwa raganya ya, untuk bagaimana bisa diabadikan, ya dilihat dan dilestarikan ya hasil perjuangannya. Tapi apa yang kita lihat sekarang, coba kalau saya himbau kepada masyarakat sosial, coba lihat di sekarang, bangunan ambruk, ya hancur, ya tidak tertata, ya tidak ada sama sekali perhatian. Dan khususnya ya pada hari ini saya bukan mengkritik, ya mengkritik karena benci ya kepada pemerintah yang terkait apakah Goa dengan provinsi Sulawesi, tapi saya mengkritik ya demi kebaikan, demi nurani ya sanubari yang paling dalam, yang saya tidak ingin melihat ya hancur ya rumah yang bersejarah seperti yang kita lihat di Benteng Sebopo. Semua bangunan-bangunan itu ya hampir dari setiap daerah perwakilan rumah adat itu
Tidak ada yang utuh lagi kan. Disitulah kita melihat bahwa kalau seorang figur atau seorang oknum, bagaimana bisa kau menghargai dirimu kalau kau tidak menghargai peninggalan leluhurmu. Sesungguhnya orang yang berbudi luhur adalah orang yang mengenal leluhurnya, menghargai leluhurnya. Dan dibandingkan saja, kalau kau tidak menghargai leluhurmu, coba lihat buktinya. Peninggalan peninggalan kau abadikan. Jadi jangan merasa dirimu kau orang baik, jangan merasa dirimu orang berbudi luhur kalau peninggalan leluhurmu kau hancurkan, kau sepelekan. Jadi ini filsafat. Kalau kau ingin dihargai, kau ingin dianggap sebagai orang berbudi luhur, maka hargai leluhur. Tanpa leluhurmu kau tidak punya apa-apa. Ini prinsip. Iya. Jadi kalau kau ingin dihargai dan dianggap sebagai orang berbudi luhur, maka hargai leluhurmu. Karena leluhurmu itu yang memberikan atau menyimpang satu tatanan yang luhur ya, kepada kamu untuk dilanjutkan, bukan untuk disia-siakan apa yang terjadi. Jadi maaf, para pemirsa atau siapapun yang ini, ya bahwa saya ingin menggugah bahwa pelestarikan adat dan budaya. Apabila kamu tidak mempunyai, tidak mempunyai identitas etnis dalam hal ini, ya disimbolkan lewat budayamu, kau tidak punya apa-apa. Generasi akan hancur 10 tahun ke depan, ya akan hancur apabila kau tidak melestarikan budaya dari sekarang. Apabila kau sepelekan tradisi adat budaya, maka kau akan kehilangan harga dirimu. Kehilangan harga diri, yaitu akan kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan, akan kehilangan jati diri. Apa yang kamu banggakan lagi? Seorang profesor, doktor, ya yang semacamnya itu, kau tidak punya apa-apa, hanya gelar akademik. Kau tidak punya pandangan, kau tidak punya patokan, tidak punya sandaran kalau bicara tentang budaya, tidak bicara tentang sejarah, bicara tentang leluhur. Ya. Iya. Jadi saya mau, Prof, dalam pertemuan ini, bagaimana kita bisa how to motivate, bagaimana kita mau mempengaruhi, bagaimana ya mengundang mereka ini praktisi pariwisata agar dia lebih bersemangat. Karena bukan kalau kita dari sekarang itu giat, ya generasi selanjutnya kita lebih khawatir. Iya. Nah, itu harapan saya, Pak Prof. Ya, ini memang salah satu mata acara kita di Sipakatau, Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Selatan dari Sulawesi ini adalah pameran Maiki ini di Benteng Sembopu yang segera akan kita buka. Dan dalam interaksi dengan pengelola benteng, sebenarnya mereka juga prihatin tentang kondisi sekarang ini. Dan mereka juga sudah berusaha tentang sampah-sampah itu, dan sebenarnya sampah itu aneh dari mana gitu. Itu menjadi TPA, menjadi TPA sekarang. Iya, itu aneh dari mana datangnya. Alasan itu kan ada masyarakat juga, tidak bisa disalahkan juga masyarakat karena mereka katanya membayar kontribusi sampah, ya. Nah, itu juga. Jadi masih banyak yang benang kusut yang perlu kita bicarakan dan gerakkan bersama. Mudah-mudahan dalam pameran industri kreatif itu terbentuk juga tim-tim kebersihan dari masyarakat, ya, Pak, bekerja sama ke sana. Ini juga rumah-rumah juga, ya, yang katanya sudah ada beberapa yang dianggarkan untuk ini, tapi ya sekedar sampai situ, ya. Fisik saja saya kira tidak cukup. Betul. Bagaimana isinya sebenarnya, auranya itu perlu dibentuk. Seperti umpamanya balak lompoa yang besar di Sungguh Minasa, itu bagus, terawat, tapi apa aktivitas di sana? Ya, tidak ada, cuma foto-foto saja, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu ada pemanfaatan rumah-rumah adat, bukan di Makassar saja, bukan di Goa saja, tapi di beberapa kabupaten memiliki juga rumah-rumah adat yang puluhan tahun yang lalu sudah dibentuk. Kita juga akan meresmikan bulan ini sebuah rumah adat lagi di Bulukumba, ya, Bulukumba ini. Nah, itu mudah-mudahan menjadi percontohan-percontohan
bukan saja rumahnya, tapi bagaimana komunitas, aktivitas di sana, pembelajaran budaya, alih generasi dan sebagainya, bergerak bersama. Saya kira itu. Karena ya ini makin menarik ini. Silakan, bagus, Prof. Ya. Jadi untuk lembaga adat ini umpamanya, lembaga adat ini kan banyak sekali ya. Dulu kerajaan itu adalah pusat kebudayaan, pusat ekonomi, dan pusat politik. Nah, setelah NKRI, sebagian besar kewenangannya itu diserahkan ke negara. Lama-lama, akhirnya tidak ada lagi kewenangannya, ya. Nah, termasuk kewenangannya dan sebenarnya bukan kewenangan tapi kewajibannya untuk pelestarian kebudayaan ini hampir hilang juga ya. Iya, Hampir hilang. Umpamanya dalam tari saja itu, bukan saja tari itu bukan untuk ekonomi saja, untuk ditonton, tapi untuk membentuk karakter, ya, bagaimana ampe-ampe dan kedo-kedo, melebi dan sebagainya. Iya, betul. Bagaimana sebagai gadis Makassar yang tabah dan sebagainya, itu tidak ada lagi itu ya di rumah-rumah adat atau di istana. Ini saya kira PR juga, bagaimana melihat itu. Baik, Prof. Jadi begini ya, setelah Republik ini terbentuk, ada perubahan dari kerajaan menjadi republik. Tentu dalam hal ini kan undang-undang peraturan yang berdasarkan dengan negara kesatuan republik. Jadi aturan kerajaan itu ya sudah tidak dipakai lagi. Tetapi satu yang perlu kita pikirkan, Prof, bahwa negara tidak bisa melupakan kerajaan. Karena mulai dari awalnya itu kerajaan-kerajaan itu boleh katakan mensejahterakan rakyatnya masing-masing. Katakanlah kerajaan Goa, kerajaan Bone, itu mereka ya menghidupi rakyatnya dan rakyat itu merasa nyaman, tentram dan aman. Ya, tapi setelah peralahan atau peralihan pemerintahan ke Republik Indonesia, sampai sekarang kan kita sudah bisa lihat semua gimana kondisinya kan. Ada beberapa kerajaan, karena bicara masalah kerajaan, kebetulan 2007 saya adalah panitia nasional, saya adalah konseptor, ya, tentang musyawarah agung Keraton Nusantara, namanya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara di Bali. Jadi saya dokumen, saya adalah panitia nasional, saya adalah konseptor, saya semua bekerja, termasuk dengan finansialnya dari KKSS Bali kan. Jadi saya tahu persis. Mereka raja-raja ini kasihan, tidak mendapat tempat lagi yang layak, tidak mendapat perhatian lagi yang semestinya dari pemerintah. Kita berikan contoh Aceh. Aceh sebelum negara Indonesia itu merdeka, itu Aceh luar biasa makmurnya. Tapi setelah kesepakatan Indonesia merdeka dan dirubah menjadi republik, dan Aceh itu dengan senang hati, dengan tulus kita memberikan biaya operasional negara. Jadi selama negara itu tidak punya dana, Aceh dan beberapa kerajaan lainnya itu mensupport ya operasionalnya, ya jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Nah sayang, ya setelah Indonesia ini merdeka, banyak oknum yang menggunakan keuntungan, dan raja-raja ini, kerajaan ini diabaikan, kepentingannya ya tidak diperhatikan. Jadi muncullah satu gejolak, muncullah satu perasaan yang tidak rasa kecewa. Jadi kita tidak salahkan juga mereka-mereka itu yang merasa kecewa, yang selalu menentang, protes kepada negara bahwa seakan-akan tidak diperhatikan. Itu sumbernya kan, jadi tidak salah. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian. Apa yang mereka butuhkan, rakyat Aceh atau rakyat lain harus diberikan, supaya tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi pertentangan-pertentangan. Nah kerajaan dulu
sangat kental dengan pelestarian budaya dan adat. Nilai-nilai budaya itu memang sangat sangat diterapkan, sangat ditekankan untuk dilaksanakan dalam suatu kegiatan sehari-hari. Ada tata cara yang bagus, ada tatanan yang bagus, karena sekarang tidak ada. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, Prof. Jadi ada satu konsep yang saya atau pertimbangan yang saya bisa berikan bahwa Pak Prof tadi nyinggung masalah berapa tempat yang bagus seperti Balat Lompoa itu di Sungai Minahasa, besar, tapi tidak ada aktivitas sama sekali kan. Boleh katakan sia-sia. Nah, kalau kita ingin mengembangkan budaya dan juga mendapatkan income secara ekonomi, itu seharusnya kita bisa kolaborasi dengan beberapa perusahaan dari Asita, dari PHRI, itu menjual satu produk. Kita bikin satu paket tour dan kita anukan di sana, agendakan bahwa lunchnya di sana. Kita jamu dengan sistem kerajaan dulu, cara menjamu raja-raja kan itu. Dan mereka akan bayar mahal. Karena itu sesuatu yang unik yang tidak didapatkan dengan restoran, tapi cara penyajian. Oh, begini cara menjamu atau mengidangkan tamu-tamu yang terhormat dari luar kan. Sanggar-sanggar tari akan memberikan dukungannya, akan memberikan hiburannya, menampilkan hiburannya, dan itu ada nilai ekonominya. Itu akan nilai ekonominya kan. Dan nilai ekonominya mereka akan mendapat fee, mendapat pendapatan kan. Itu cara pengembangan. Jadi samping mengembangkan juga mendapatkan income itu, Bro. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Peta Balasari almarhum ya. Tapi ketika beliau meninggal tidak ada lagi pelanjutnya di Bajo. Bajo ya. Ya. Di Bajo kebetulan beliau juga punya hotel. Hotel siapa ada saya pakai dulu. Itu cara itu. Itu bisa diteruskan itu, Prof. Tapi ya saya kira masih banyak harus dikerjakan ke depan ya. Insyaallah. Dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, mesti berkolaborasi, bergotong royong, bersama, bekerja, bergerak bersama. Nah, ini akhir mungkin ada pernyataan-pernyataan. Jadi kita tidak, kata akhir saya, tidak pernah menyerah. Ya, ada satu istilah bahasa Inggris, ya, hidup ini, dalam bahasa Inggris, life is flight tire. If you want to change your tide, you don't continue trip. Jadi hidup ini bagaikan ban yang bocor. Kalau kau tidak ganti banmu, kau tidak bisa lanjut. Kan ini. Ini kan. Jadi apa yang tidak bagus, apa yang membuat kita kandas, apa yang menjadi hambatan, kita harus rubah. Kita harus rubah dan maju terus. Khususnya dengan budaya. Kalau budaya itu stagnan dan tidak ada pengembangan, tidak ada pelestarian, dan tidak ada rasa di dalam jiwa kita untuk mengembangkan, melestarikan dan memelihara, akan stagnan, akan mati di tengah jalan kan. Tapi keyakinan saya, optimisme saya, harus ada leader. Dan pada hari ini saya sudah nyatakan di publik ini, di medsos, bahwa leader, komando untuk menjadi pelestari pengembang adalah yang muda, Ika Kanda saya, Prof. Jadi saya pribadi sangat mendukung dan kita lanjut terus. Kalau identitas bangsa lewat budaya kita kembangkan, bahwa dunia akan mengenal bahwa salah satu kedaulatan yang terbesar untuk kita miliki adalah kedaulatan kebudayaan. Kedaulatan yang terpenting adalah kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan keamanan, dan ini jangan lupa kedaulatan kebudayaan. Kalau ini ada unsur kekuatan ini, kekuatan ini, dan kedaulatan kita, maka Indonesia ke depannya menjadi negara yang sangat ditakuti, negara yang disegani, negara menjadi superpower. Tapi kalau ini terabaikan, akan sebaliknya. Dan saya mau bahwa semua stakeholder yang berada di dalam sektor pariwisata dan budaya, ekonomi, berharap agar bisa bersatu, bisa ketemu bersatu untuk membuat satu kebijakan untuk mengembangkan
melestarikan, menjaga nilai-nilai budaya leluhur, ya suku kita, bangsa kita, dan secara nasional adalah Indonesia. Dan itu penutup saya, dan terima kasih banyak pada kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan thank you very much. Arigato gozaimasu, ya gracias molto, ya muchas gracias, ya kurus mengata. Demikian ya, bincang kita yang sedikit ya, masih sedikit dan tapi masih panjang. Kita akan lanjut di hari-hari berikut di Benteng Sembopu, dialog-dialog ini. Mulai besok kita sudah ada di Benteng Sembopu, insya Allah, dalam rangka pameran etalase Maiki Makassar Industri Kreatif. Silakan bergabung di ekonomi kreatif kita yang kita baru bangun bersama, menjejaki secara ekonomi, secara budaya, dan secara politik, bekerja sama bersama. Demikian etalase Maiki kali ini. Kita akan jumpa seminggu akan datang di tempat dan jam yang sama dengan topik yang berbeda. Guru Sumanata. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dapat di only